Halo guys, balik lagi ke acara Mat Kopling. Di video hari ini gue bakal ngebahas tentang velg replika dan velg original. Jadi banyak juga dari kalian yang mungkin baru mencoba ganti, mencoba style yang lain. Nah itu banyak juga masih bingung tuh, bang. Replika gini aman nggak sih gitu kan? Apalagi Bang, banyak kasus kayak velg replika pecah. Itu kan. Nah itu kita bakal kupas tuntas di sini. Bang, kenapa velg replika jauh lebih murah dibandingkan velg original? Kenapa itu? Kayaknya kalau murah kayak kesannya meragukan, kayak jelek gitu kan ya. Cuman ya kalau velg replika kenapa dia lebih murah? Karena memang dia bahan dan cara pembuatannya. Nah itu dia. Lebih jelas beda. Sebenarnya kalau velg replika itu dibuat dengan cara casting. Jadi ada beberapa cara pembuatan velg replika. Yang pertama casting ya. Kedua propom. Yang ketiga yang paling bagus tuh forgingan. Nah, jadi kita bahas dulu yang casting. Casting itu apa sih? Nah, casting itu kayak bongkahan bahannya. Ya, bongkahan bahannya velg itu kayak dicairin bentuk cairan, lalu dituangkan ke cetakan gimana velg itu mau nanti jadinya kayak gimana. Nah itu dia dari segi cost, dari segi waktu lebih cepat jadinya. Kenapa? Kenapa velg replika jadinya murah? Karena memang masih banyak yang menggunakan cara costing lebih murah, dan menurut gua itu karena dia cairan ditaruh di tempat cetaknya, menurut gue itu jadi kurang padat gitu nggak sih? Iya, jadi kurang padat. Luarnya mungkin kelihatannya mulus-mulus aja, tapi ternyata dalamnya, nah itu jadi kurang padat sebenarnya. Ketebalannya segala macem, jadi kelihatan dari luar tuh misalnya segini nih bentukannya, tebalnya segini, tapi itu dalamnya ternyata masih ada banyak rongga-rongga dibandingkan kalian beli velg original yang benar tok segini, nah segini tuh padat juga, penuh gitu loh. Nah bahannya sendiri itu adalah aluminium alloy yang dipakai ke pesawat, ya. Bukan aluminium foil, untuk buat makanan. Itu. Nah ini pakai aluminium alloy, jadi emang itu bahan yang paling kuat, aluminium kuat, ringan. Tapi dia juga pakai ringan. Jadi itu juga dipakai ke velg dan juga di pembuatan pesawat. Terus yang kedua adalah propom. Nah propom itu apa sih? Propom itu jadi kayak bahan bongkahan yang udah padat, cuman sama dia dibentuk lagi ya. Nah, dipanasin, dibentuk kayak misalnya dia cuma segini bongkahannya. Nah, itu kayak cara buat velg itu dia kayak ditarik, dipanasin terus ditarik sampai dia tuh berbentuk velg gitu loh. Nah, itu emang lebih bagus juga karena emang itu jadi pengembangannya casting. Itu juga lebih padat, juga lebih ringan, lebih awet juga propom. Nah, jangan salah, kalau kita juga sekarang udah ada propomnya. Harganya pun juga mungkin lebih mahal sedikit dibandingkan velg, tapi lebih aman. Ya, dengan cara casting itu lebih aman, lebih bagus. Banyak juga tuh velg replika sekarang yang menggunakan cara propom. Yang terakhir ada namanya di forging. Itu prosesnya sama kayak pembuatan velg original. Itu juga ya itu emang yang paling topnya lah, ya kan. Selain ringan, paling kuat juga proses pembuatannya karena emang benar-benar kayak bongkahan itu ditempa dengan kekuatan paling, gua kurang tahu berarti berapa ya. Tapi kayak velg yang masih bulat ditempa, jadilah velg. Bayangin. Nah itu padatnya, kekuatannya juga pasti berbeda banget sama cara casting yang pertama. Nah itu jadi ada 3 pembuatan velg: casting, propom, dan forging. Velg replika juga sekarang udah SNI ya? Udah SNI? Udah ada standarnya. Oleh yang mungkin dikirim dari luar. Nah, bisa contoh pembuatan China, Taiwan, atau Thailand. Kan itu salah satu 3 yang paling sering ngeluarin velg replika. Nah, misalnya dari masuk ke kita juga nggak sembarangan dong. Dari proses masuk itu, nah itu diperiksa dulu. Ini velg ini layak nggak sih sebenarnya di Indonesia gitu. Nah, ternyata kalau velg itu layak, terus SNI. Nah, di velg kalian itu kalau kalian lihat ada bacaan SNI-nya sebelum beli. Nah, kalian perhatiin dulu tuh. Berarti velgnya udah layak buat dipakai. Lokal ini juga punya original nih tuh, perlu tahu. Kayak HSR. Original tapi lokal ya? HSR itu merek lokal tapi original. Nah itu juga dibuatnya dari China. China atau Taiwan gitu, gue lupa. Nah itu juga kualitasnya bagus banget. Bagus ya. Banyak juga orang yang pakai gitu loh. Influencer Twitter
itu banyak juga yang pakai. Iya, bahkan Drifter ada yang pakai replika loh. Kekuatannya, nah kalian bisa buka di YouTube-nya HSR atau di channelnya Akbar Rais, itu juga ada pembuktian seberapa kuat velg HSR. Iya, betul. Nah terus ada nanya juga nih, Bang, cara ngebedain velg replika sama velg original itu apa sih? Yang bedanya sih jelas Harga udah pasti. Beda. Harga itu udah pasti. Yang kedua, bobot velgnya sendiri. Kalau biasanya nih, kalau kalian ngangkat velg replika itu kalian bisa angkat dengan 1 jari atau 2 jari dengan enteng. Kalau misalkan replika bisa juga sih, cuma habis itu main di karena Letak. iya gitu. Nah itu dia, kalau menurut replika itu biasanya lebih berat. Di setir kalian lebih berat, walaupun tanpa ban juga lebih berat dibandingkan velg original. Iya. Itu sih yang paling umum. Terus ada yang nanya, Bang, seberapa aman sih Bang velg replika itu? Aman atau enggak tergantung kalian makainya gitu. Nah, bahkan velg original pun bisa pecah. Velg original yang bukan racing ya, yang OM aja, kalau lo nabrak lubang tulang gitu kan, lubang itu bisa pecah juga gitu. Kemarin kan kasusnya yang di heboh di Samarinda itu kan, Iya. lubang puluhan Di jalan tol mobil, itu ya? iya, puluhan mobil itu pecah ban, ada juga yang pecah velg. Nah itu aja pakai OM aja bisa pecah gitu loh. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau velg yang ori juga tahan gitu kan. Iya. Nah berarti Jadi kalau replika pecah pun itu bukan berarti dia itu jelek. jadi tergantung lah kalian cara ngebawanya gimana ya Iya. kan. Ya kan? Ada juga yang bikin bawanya santai ya kan, tenang di mobil. Nah itu mungkin lebih awet dibandingkan kalian yang nggak kenal lubang, nggak kenal tanjakan, nggak kenal posisi tidur, hajar aja. Nah itulah, itu paling ya sering cek aja sih, peyang. Makanya takut udah gitu doang. Jadi gantung kalian. Terus Bang, kelebihannya velg replika apa? Lebih murah pertama. Kedua, kalian bisa sering ganti model. Buat kayak gue nih, gue kan bosenan nih, ya kan? Banyak orang Indonesia juga bosenan. Misalnya, gue kurang puas sama yang ini, entah ET-nya kecil atau terlalu gede, kurang pas lah. Itu kayak mau ganti fitment ya. Ya, lebarnya kurang, segala macem. Nah, kalau velg replika tuh salah satu pilihan yang paling top juga. Kenapa? Karena emang selain dia modelnya banyak, ya kan, ukurannya banyak di Indonesia, ya udah kalian tuh tinggal pilih doang, tergantung selera kalian aja lagi pengen apa. Iya. Jadi ya kelebihannya. Terus harga jual juga nggak sih? Harga jualnya juga. Misalnya kalian gini deh, kayak kemarin gua pakai ring 18, gua pakai 37 yang bronze, terus gua beli replika dari Cina kan, gua beli salah satu toko, itu harga belinya tuh gua 6,2. Gua jual lagi tuh ya masih dapat pas setengah juta, 5 juta gitu. Nggak jauh ya? Nggak jauh lah udah kata dengan yang udah gua pakai. Sekarang kalau velg original, misalnya gua beli harga 50 juta ya 37 dengan yang sama, dengan ukuran yang sama, spek yang sama, gua beli 50 juta. Gua jual itu paling bisanya ya 20, 30, ya itu kan lumayan banget. Apalagi kalau udah di bekas repair ya. Apalagi jalan-jalan Indo yang kayak gini, itu besar kemungkinan kalian itu akan mengalami peyang lah pasti. Peyang Kalian kayak gitu. banyak yang nggak kelihatan lubang tiba-tiba dar aja, nah itu bisa peyang gitu loh. Nah itu dia jadi pertimbangannya kalau misalnya velg original dijual ya, kalau orang yang punya duit sekarang aja mending beli Iya, baru gitu kan. Jadi emang lebih susah kejualnya kalau velg original dibandingkan velg replika. Walaupun dari segi kekuatan, dari segi ketahanannya gitu kan, kenyamanannya, ya enteng dikemudi gitu kan, ya emang velg original nggak bisa bohong, itu pasti lebih Ada harga, ada barang. harga ada barang. Nah itu sih yang paling kelihatan banget. Bang, berapa lama waktu pemakaian velg replika yang paling aman? Nah, Berapa lama? Udah kalau lu nih Tok, lu pakai velg replika, biasanya lu tuh awet berapa lama sih? Lu kan udah pemain lama nih, waktu itu di mobil Civic FD lu udah pakai velg nih. Kalau gue sih selama gue pakai, gue ngerasa aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Karena pemakaian gue juga nggak yang geradakan, nggak yang rusuh gimana, jadi sayang juga kan kalau velgnya. Jadi selama velg itu nggak rusak atau nggak peyang segala macam, menurut gue aman-aman aja. Gitu. Kayak kemarin gue juga bisa nonton konten YouTube-nya dari HSR, itu ada orang bapak-bapak nih, dia cuma ganti velg doang, ganti ban doang setelah
dia pemakaian 4 tahun atau pelek ya. 4 tahun tuh awet loh, gila. Itu menurut gua salah juga ya, kalau dikatakan dia nggak kena lubang, pasti kena lubang. Cuma dia juga dikontrol kalau misalnya ada yang lubangnya sedikit dalam dia pelan gitu kan. Nah itu awet juga. Jadi tergantung kalian pemakaiannya. Kalau kalian sayang sama pelek kalian, kalau kalian bawaannya santai, nah itu pasti lebih awet. Tapi kalau gue kayaknya nggak nyampe sih 4 tahun, pasti udah gatel pengen ganti. Ya, gue juga. Ya. Kemarin gue baru beli apalagi dia nih. Nah, kemarin Maret gue udah ganti lagi. Jadi emang Ganti pelek udah kayak ganti baju gitu. jadi emang kayak bosen-bosen warna, bosen-bosen style gaya Iya, gitu kan. Nah itu loh keuntungan kalau kalian pakai pelek replika, kalian bisa ganti-ganti dengan harga yang nggak begitu jatuh lah. Nambah 1 juta sampai 4 juta lah ya kan. Tergantung kalian juga kondisi pelek secondnya kalian kayak gimana. Even udah di repair pun harganya nggak sejatuh kayak kalian punya pelek original. Betul. Nah kalian juga mau beli pelek second, kalian harus perhatiin juga. Itu dia masalahnya tuh kalau pelek second kan bekas pemakaian orang lain kan. Iya benar-benar. Jadi kalian harus teliti bener, ada nggak retak gitu loh, ada nggak peyang gitu loh. Kadang yang ditunjukin di luar cuma beberapa pelek doang kan, kayak 1-2 doang yang kayak barang display pelek second masih mulus, tapi ternyata 2 lagi kurang bagus kondisinya. Nah kalian harus perhatikan bener sih. Ya kalau bisa kalian bawa orang yang ngerti lah, ya kan kondisi peleknya kayak gimana. Kalau buat yang awam. Terus Karena nanti di situ akan kelihatan dari catnya, dari cat, terus dari permukaannya. Biasanya kalau misalkan yang bahaya tuh kalau misal ada retakan rambut kecil banget sih, cuma itu bahaya gitu. Kayak gue dulu pernah pakai Civic, kempes terus kan, nggak ada bocor, nggak ada apa, ternyata ada retakan sehelai rambut kayak gitu loh. Nah akhirnya dia keluar lewat retakan tersebut gitu, dan akhirnya gue repair, itu hampir nggak kelihatan kayak di repair. Jadi harus benar-benar diperhatiin. Kalau mungkin kalau orang awam nggak begitu paham ya. Cuma kalau orang yang udah sering ganti pelek pasti tahu ini tuh kayak udah nggak asli gitu. Beda banget sama yang baru. Jadi buat kalian intinya jangan takut juga untuk pakai pelek replika, karena pelek replika sekarang juga udah bagus kualitasnya. Even ya walaupun itu made in China atau Taiwan, yang paling bagus sih sebenarnya better Thailand ya. Jangan kalian pikir made in China itu jelek bawaannya. Ya, justru mereka juga bersaing. Gimana caranya mereka tuh membutuhkan hati masyarakat gitu kan, hati konsumen dengan kualitasnya mereka gitu loh. Kalau kualitas jelek pasti kan dengan harga sekian, dia dapat kualitasnya juga nggak beda jauh sama original gitu. Iya, betul. Jadi kalian juga jangan takut mencoba pelek replika. Yang bosan-bosan juga buat kalian bisa replika aja. Dan untuk kondisi di Indo, nggak sayang pakai pelek original kan. Iya. Tapi buat kalian yang mungkin punya duit lebih, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya pakai pelek original. Justru itu lebih bagus lah, lebih aman. Ya mungkin pride-nya kalian di jalan ketemu orang-orang, kalau ini pelek original lebih pede. Nah, itu beberapa orang jauh lah. Nah paling itu aja dari kami. Gimana kalian melihat seberapa aman pelek replika? Terus kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, jangan ragu buat nanya. Jangan ragu juga buat nanya. Nah, terus paling kalau misalnya kalian ada pengalaman pelek replika yang pecah atau kayak gimana, terus kalian perbaikinnya di mana, kalian bisa sharing di kolom komentar. Nah, jadi banyak juga teman-teman yang nanya, bang, nge-repair di mana sih? Iya. Berapa lama sih waktunya? Terus berapa sih harganya? Nah, itu kalian juga bisa bantu juga ke teman-teman. Ntar di kolom komentar kalian bisa komen aja langsung. Pengalaman lu berapa lama tuh? Kalau misalnya enggak, kalau misalnya nge-repair, lu pernah nemenin teman lu tuh waktu itu udah lama? Kalau gue waktu itu karena ngantri sih, gue sekitar dari jam 12 siang ya, jam 12 siang sampai jam 4-an ya, jam 4-an. Jadi kayak berarti kayak satu pelek jam. Dan karena waktu itu ada yang ada retak, jadi harus dibawa ke tempat las, karena dia nggak bisa ngelas di situ, akhirnya dia bawa ke tempat las tempat lain, itu bikin lama sih. Dan harganya variasi ya, jadi kalau tergantung case per pelek, jadi misalnya yang parah tergantung kondisinya ya, jadi kalau yang paling ringan mungkin 150, 100 ribu, mungkin yang paling parah bisa kena 200 sampai 400 ya kan per pelek, jadi tergantung kalian juga kondisinya. Kalau kalian merasa konten kita bermanfaat, jangan lupa di share, subscribe, dan komen ya. Thank you for watching. Bye bye.